Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alsara rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah ajaran yang dikenal oleh semua agama. Yahudi mengenal puasa, Nasrani pun mengenal puasa. Di antara puasanya orang Yahudi itu puasa di tanggal 10 bulan Muharram, karena dia meyakini bahwa bulan itu atau tanggal tersebut adalah tanggal yang sangat bersejarah, yakni hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dalam agama Nasrani pun puasa itu dikenal, dan orang-orang Nasrani puasa selama 50 hari. Meskipun kaifiyahnya tidak sama dengan orang-orang Muslim, mereka berpuasa bukan tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak memakan daging dan tidak memakan hewan-hewan atau tidak memakan makanan yang ada unsur hewaninya. Begitupun dalam agama Hindu misalnya, dan ini juga menjadi tradisi orang-orang Jawa sebelum kedatangan Islam, mengenal juga puasa dengan bahasa upawasa. Maka puasa itu sebetulnya bahasa orang-orang yang sudah ada di Nusantara ini, kemudian diambil dari kata upawasa. Upawasa itu dalam bahasa Sangkekerta berarti upa adalah mendekatkan, wasa Dat yang maha kuasa. Jadi pendekatan diri kepada Dat yang maha kuasa dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan, dengan meninggalkan keinginan-keinginan, menahan hal-hal yang bersifat buruk. Dalam Islam, puasa itu bahasa aslinya saum. Wali songo, supaya dakwah ini cepat diterima oleh masyarakat yang juga sudah mengenal menahan diri dari makan dan minum, tapi bahasanya upawasa, maka Wali Songo menerapkan pendekatan secara bahasa, mengistilahkan saum itu dengan kata puasa yang awalnya upawasa. Nah, bahkan ternyata puasa itu tidak hanya di kalangan manusia saja dikenal, hewan pun mengenal puasa. Kita tahu ular itu kalau dia usianya sudah matang dan sisiknya harus ganti, maka dia akan berpuasa tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, sampai badannya itu panas dan sisik tuanya itu lepas. Dan setelah itu tumbuhlah sisik baru. Ayam, untuk menetaskan telurnya, dia tidak makan tidak minum sampai beberapa hari, sampai badannya panas, dan kemudian menetaslah telur yang dia arami. Begitupun ulat, ketika dia membalut dirinya dalam kepompong, dia tidak makan, tidak minum, panas tubuhnya, kemudian keluarlah sayap. Maka umat Islam itu ketika dia berpuasa tidak boleh kalah dengan ayam, tidak boleh kalah dengan ular, tidak boleh kalah dengan ulat. Puasa ular kemudian menjadikan dirinya jadi lebih muda dengan sisik barunya. Puasa ayam kemudian bermanfaat menetaskan telur-telurnya. Puasa ulat membuat si ulat tadi bisa terbang menjadi kupu-kupu. Lalu manusia yang saat tadinya sebelum puasa akhlaknya seperti itu, setelah puasa tidak ada peningkatan, maka puasanya kalah dengan satwa-satwa tadi yang disebutkan. Yang tadinya pemarah dengan puasa masih pemarah, bahkan tambah jadi pemarah, berarti kalah dengan puasanya ayam. Yang tadinya pelit dengan puasa makin pelit saja.
berarti kalah dengan puasanya ular. Yang tadinya tidak peduli dengan sesama, kemudian tidak ramah tamah kepada sesama. Sebelum puasa seperti itu dia melaksanakan puasa, dan setelah puasa masih seperti itu juga, sering cemberut kepada tetangga. Istri cemberut kepada suami gara-gara kurang uang jajannya misalnya. Kemudian suami juga cemberut kepada suami, marah-marah karena merasa tidak dilayani dengan sempurna. Ini tentunya puasa level yang masih dikalahkan oleh puasa binatang tadi. Lalu puasa itu sendiri dalam Islam, selain kita mengenal puasa wajib di Ramadan, ada juga puasa-puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Di antara puasa wajib bukan Ramadan itu puasa qadha. Ini tentu masih berkaitan dengan Ramadan. Karena qadha itu berarti membayar puasa Ramadan tapi tidak di bulan Ramadan. Seperti misalnya bagi perempuan yang haid karena dia haram berpuasa, maka di bulan Ramadan kalau dia haid, dia tidak boleh berpuasa, baru setelah nanti selesai Ramadan dia mengqadha atau mengganti puasanya. Begitupun bagi musafir, dia boleh membatalkan puasanya, tapi di hari-hari setelah Ramadan selesai dia wajib mengqadha. Dan puasa yang wajib juga tapi bukan puasa Ramadan, di antaranya puasa nazar. Misal ada seseorang yang bernazar, saya bernazar kalau cita-cita saya tercapai. Ada orang misalnya mengamar jadi pegawai negeri, kemudian diterima ternyata, maka setelah itu dia wajib melaksanakan puasa itu, karena puasa yang dia sebutkan adalah puasa nazar kalau sudah terjadi. Tapi kalau tidak terjadi tentu tidak wajib gitu ya. Begitupun puasa kifarat. Kifarat itu atau puasa denda itu juga hukumnya wajib, dan ini bukan puasa Ramadan. Seperti misal ada orang yang berhaji kemudian dia meninggalkan wajib haji. Bukan rukun haji, kalau rukun haji ya tidak sah hajinya. Dia meninggalkan wajib haji atau melanggar hal-hal yang dilarang dalam haji, maka dia diwajibkan untuk dam diantaranya dan berpuasa 10 hari. 10 hari berpuasa. Kalau misalnya dia bisa berpuasa sepenuhnya di Masjidil Haram di sana atau di Mekah atau di Madinah, maka berpuasa di sana. Kalau tidak bisa maka sepulangnya tetap dia berpuasa untuk mengganti dam tadi. Jadi puasa itu yang wajib itu selain Ramadan, satu puasa nazar, kemudian yang kedua puasa kifarat, yang ketiga puasa qadha, dan ini berkaitan juga dengan puasa Ramadan. Nah, semoga dengan itu kita semua bisa menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin sejauh yang kita bisa. Dan kifarat ini tidak hanya berhaji saja, bersumpah juga. Kalau dia bersumpah tidak perlu sumpah, kemudian dia sumpah maka wajib kifarat, dan kifarat diantara kifaratnya itu adalah puasa, dan itu hukumnya wajib. Nah, semoga kita tidak mengumbar sumpah juga, karena itu bisa mewajibkan kita untuk kifarat diantara kifaratnya dengan cara puasa. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.